Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Kasih tos kanan kiri. Anda luar biasa. Kalau tadi MC-nya bilang speakernya luar biasa, Anda sebenarnya yang lebih luar biasa. Silakan duduk. Ya, bukan saya yang luar biasa. Kalau saya sama istri saya biasa di luar, cari nasabah. Ya, ini luar biasa banget. Pagi ini saya bisa ada di sini. Saya nggak bisa menolak ketika dapat telepon dari sahabat baik saya. Ya, teman kecil saya dulu. Ya, Mr. Wahyu. Ya, lagi beliau di Semarang, dia tiba-tiba WA saya, terus saya lihat jadwal kosong, ya saya tanya istri saya, oke dah, nggak apa-apa. Ya, karena kan kita kenal baik ya, kenal dekat. Bahkan Wahyu tahu saya tahu Wahyu. Tapi yang positif ya, jangan salah nanti bahaya ntar gitu ya. Oh jadi selama ini bahaya nanti ya. Kasih tahu nggak ya? Ya, sebenarnya hari ini itu ada undangan di Departemen Pertahanan. Tapi saya milih datang ke sini. Kenapa ditepokin? Saya kan cuma bilang, di sana ada undangan. Saya nggak diundang. Di sana yang ada undangan. Ya, oke. Biar tenang ya, kita biar santai aja ya. Oke. Biar nggak ada jarak di antara kita. Oke. Perkenalkan, kalau kata orang tak kenal maka salah. Saya udah ada yang sayang di belakang Ya. Tak kenal maka kenalan. Oke ya. Ya, saya Kan Doni, boleh panggil Doni, jangan panggil Pak Kan. Ya, saya bukan makanan ikan. Bahaya nanti. Pak Kan. Aduh, bahaya ya. Panggil aja Kan Doni boleh, panggil Doni boleh. Kalau teman-teman pelayanan saya biasanya saya disingkat KD, tapi versi cowok. Ya, ada kan KD versi cewek, saya versi cowok. Ya, terserah mau panggil KD boleh, mau panggil Kan Doni boleh, asal tadi jangan panggil Pak Kan. Aduh, rasanya gimana gitu ya. Saya join 2008 ya. Di sini yang agen-agen baru boleh angkat tangan? Agen-agen baru? Iya. Oke ya. Jangan merasa risih, jangan merasa aduh, kayaknya gue terlambat ya. Tidak ada kata-kata terlambat. Sesuatu yang dimulai kalau difokusin, diseriusin akan berbuah yang manis nantinya. Ya. Saya 2008 join, 2007 diajak ngobrol sama leader saya. Kebetulan leader saya itu adik dari istri saya sendiri, ya. Adik ipar saya tepatnya. Terus 2008 saya join di bulan Maret, ya. Kalau tadi ada lihat di Sandepan 2008. Saya baru pulang nih sebenarnya 1:30 pagi nih kemarin ya. Saya baru WA sama Wahyu. Agak sedikit kalau jet lag jangan salahkan saya ya. Karena dadakan juga, tapi it's okay ya. Segala sesuatu memang kayak tahu aja. Dibuatnya dengan ya itu dia ya. Kalau dadakan pasti terjadi. Coba kalau di-planningin, sering batal ya. Jadi 2008 saya join ya, jalanin di Prudential itu awal-awal ya saya pikir double job aja dulu awal. Siapa yang di sini memutuskan begitu join langsung resign dari perusahaannya atau tutup dari tokonya atau berhenti dari kantornya? Ada? Nggak ada. Hanya orang gila yang begitu ya. Bikin jembatan, itu yang benar. Itu yang saya juga lakukan. 2008 saya bikin jembatan, tapi sebelum saya jalanin tentu karena udah punya pasangan minta izin nggak? Ngobrol lah ya sama pasangan saya. Dan disetujui sama istri saya? Tidak sama sekali. Bahkan dia jadi berantem sama adiknya. Ya, adiknya kan leader saya. Tidak nanya dia sama adiknya. Termasuk sama saya juga. Tidak nanya. 2 minggu. Bisa bayangin ya? 2 minggu suami jauh dari istri. Ya, kasihan kan? Dingin kedinginan gitu kan ya. Ya, 2008 saat itu. Maret terus saya ngobrol. Saya diskusi. Dia telepon ternyata ke mertua saya. Ma, bilangin ya. Namanya Tang Suandi ya, panggilan di rumah tuh Iwan. Bilangnya sama Iwan, jangan sekali-sekali ngajak suami saya di bisnis yang aneh-aneh gitu ya. Asuransi dan sebagainya gitu ya. Mama saya kan namanya mertua ya. Ya, ntar gue bilangin gitu kan ya. Singkat cerita, saya duduk bareng lah sama istri saya ajak ngobrol. Saya jelaskan value-nya, saya jelaskan future-nya. Karena saya bilang di luar sana ternyata ada yang lebih baik dan cukup cepat kalau kita mau jalanin. Tapi kan lu udah punya perusahaan, ya. Background saya tadi ya saya importir mesin.
Pernah dengar pompa air yang namanya depannya S, belakangnya U? Iya, itu dia ya. Saya distributor terbesar dulu di Jakarta. Pendobrak awal dulu itu saya. Ya, saya yang nyebar di seluruh Indonesia. Kalau sekarang sudah terkenal ya nama itu ya. Siapa yang nggak kenal? Saya rasa Bapak Ibu pasti kalau cari pompa air bukan merek nasional sekarang, betul? Tapi merek itu dia. Sehingga saya pun sempat dipanggil sama bos nasional. Kenapa kamu pindah, move gitu ya. Sehingga jadi kompetitor yang sangat kuat saat itu. Ya saya bilang kalau ada yang lebih baik, kenapa saya tidak melakukan itu? Karena ya ada peraturan-peraturan yang saya nggak nyaman saat itu. Oke, singkat cerita, setelah 2008 saya langsung join. Saya putuskan sama istri saya bilang saya mau berhenti untuk yang Shimizu ini. Pompa ini ya. Ya, langsung saya berhenti. Bos besarnya datang ke rumah saya. Nanya ada apa, kenapa, dan mendadak. Karena omset saya kan paling gede ya. Senasional saat itu. Terus singkat cerita ya saya jelaskan. Akhirnya ya dia bilang boleh nggak Pak, jangan mendadak. Saya bilang ya, tapi gua harus putuskan hal ini. Karena di sisi lain saya sudah import mesin sendiri. Merek sendiri saya punya. Oke. Tadi saya bilang ya, balik lagi tentang yang istri saya diskusi, ngobrol. Dia bilang begini, ya udah, gua kasih lu waktu 1 tahun. Kan kata lu bisnis ini tanpa modal. Betul ya? Jadi lu tidak boleh pakai modal kantor katanya. Terus gua jadi gimana? Itu selalu kata lu nggak ada modal. Lu buktiin. Gitu, ya. Ya udah, nanti biar istri saya sendiri yang cerita. Kenapa akhirnya dia sekarang mendukung saya? Ya, saya panggil kemari ya, saya. Ya, kamu kemari saya. Biar kamu yang sampaikan, biar kamu yang omong, kasih tahu kenapa sampai akhirnya kamu kasih saya jalanin bisnis prudent. Setelah 2 minggu saya nggak diajak nanya. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Biasa, dahsyat. Yes. I'm free. Thank you. Kenapa tadi? Saya kok tadinya nggak dikasih jadi dikasih. Ya awal itu ya. Awal memang saya tidak mengizinkan. Walaupun saya dengan asuransi saya tidak fanatik. Saya tahu insurance itu bagus ya buat kehidupan kita gitu ya, masa depan kita. Yang malah waktu itu Pak Doni ini yang tidak dengan insurance itu tidak aware. Malah saya yang ini. Tapi setelah dia mau join itu malah saya jadi defend gitu ya. Kok suami saya tiba-tiba mau jalanin insurance? Sedangkan kalau boleh dibilang dalam segi bisnis kan kita tidak ada masalah gitu ya saat itu. Nah tiba-tiba adik saya mengajak waktu itu ngobrol lagi di rumah keluarga pas ada ponakan sakit. Ngobrol-ngobrol tentang pro. Wah, di situ saya sudah mulai deg-degan nih. Ini adik saya dengan cihu saya ini. Kira jatuh cinta sama saya doang deg-degannya. Jadi cihu dan adik saya ini, saya tahu nih, kayaknya dia mau merekrut. Adik dan cihu saya itu pintar, dia mendekatinya Doni, bukan saya. Karena kalau saya mungkin kalau saat itu saya yang dipresentasikan, mungkin saya tidak akan jadi sampai saat ini. Gitu. Karena saya pikir gini, kalau saya orangnya emang dari dulu fokus gitu ya. Kalau mau satu bisnis ini udah satu, kita jalankan gitu. Karena waktu itu pernah juga ada yang ngajak join, saya bilang saya tidak mau join dengan orang, saya bilang. Karena mendingan kita punya toko kecil, daripada kita punya toko besar, kita join, akhirnya nanti pertemanan jadi mencar gitu, pecah. Karena saya lihat beberapa orang seperti itu. Jadi saya bilang, ya udah, kita jalankan satu bisnis kita aja. Saya bilang. Mau kecil mau besar, berdiri di kaki kita sendiri, saya bilang. Akhirnya pernah sih memang tahun 2006-2007 ya kita ada punya trouble sangat besar ya waktu itu. Tapi kita tidak bilang itu kita di bawah, tapi itu berkat. Saya bilang mungkin Tuhan mengingatkan kita saat kita di atas kita tidak boleh sombong atau kita tidak boleh bagaimana gitu ya. Saat itu kita pernah dimakan orang, di bawah kabel berkat kita itu lumayan besar ya. Saya waktu itu sampai 3 rumah saya harus jual, mobil gitu saya jual semua karena waktu itu Doni kena berkat besar dari orang toko ya. Nah saat itu dia sempat
trauma juga. Cuma saya tetap khawatir. Saya bilang nggak usah takut. Saya bilang selama kamu masih punya semangat, selama kita tidak menipu orang, selama kita nama baik kita bagus, kamu bisa bangkit. Saya bilang. Yang penting hutang-hutang di luar sana lunaskan. Saya bilang lunaskan. Apa aset yang ada yang kita kumpulkan jual. Saya bilang. Yang penting nama baik kamu di luar sana bagus. Saya bilang. Tapi jadi tetap importir apa semua kasih barang. Saya tetap support dia, tetap saya support. Nah tiba-tiba itu 2008 kita baru mulai, puji Tuhan, Tuhan baik banget. Kalau saya bilang Tuhan sangat baik dalam hidup saya ya. Saya di 2007 dimakan orang, 2006 ya. 2007 mulai pelan-pelan, Tuhan balikin pelan-pelan. Usaha saya mulai bangkit lagi. Nah tiba-tiba 2008 dia bilang, saya mau lihat bisnis yang adik kamu jalankan. Karena saya melihat adik kamu itu kok growth-nya bagus ya. Nah itu pinternya adik saya. Nah juga mungkin teman-teman kalau mau merekrut saudara, kita buktikan. Kita tidak perlu bicara dengan sombong, gue punya aset ini nih. Kita buktikan aja. Nah adik saya itu pintar. Setiap dia mau beli apa kendaraan ya waktu itu, dia ajak. Dia ajak, kok lu kan ngerti mobil nih kok. Katanya, gue kan gak ngerti. Boleh gak lu temenin gue katanya. Nah itu. Saya mau beli apartemen, dia ajak lagi. Kok, gue mau beli apartemen nih. Gue kan nggak tahu nih daerah sini. Padahal siapa sih yang tidak tahu daerah Kelapa Gading ya? Dia bilang saya tidak mengerti. Dia ajak lagi. Nah, saya tidak ada pikiran apa-apa karena saya pikir ya lah temenin lah adik gue kasihan. Saya bilang temenin. Lama-lama kok, wah saya tahu nih merekrut nih. Saya tinggalin tuh saat mereka ngobrol bertiga, saya tinggalin. Nah besokannya hari Sabtu ya, dia tiba-tiba gini, bangun yuk, kamu mau ikut saya enggak? Lihat bisnis itu. Lihat apa itu yang namanya adik kamu cerita? Oh, enggak, kamu aja. Saya bilang, saya tidak, hari Sabtu itu saya bilang, harinya saya untuk istirahat. Saya bilang, karena kan saya Senin sampai Jumat udah bantu kamu, saya bilang. Nah, dia pergi, pulang, dia pergi, enggak lama dia pergi, saya pun pergi. Nah, dia pergi melihat bisnis, saya pergi shopping dengan teman-teman saya. Itulah perbedaan suami, walk dan shop. Dia pulang, saya belum pulang. Nah setelah saya pulang, ya mungkin ya baru melihat opportunity-nya. Pas waktu itu, saat itu yang sharing itu seorang pengusaha besar memang. Kita tidak ada apa-apanya dah ya. Nah dia bilang, ternyata bisnis itu bagus tuh katanya. Tanpa modal kita bisa dapat income 100 juta, saya bilang. Saya bilang, kamu aneh ya, di mana bisnis yang tanpa modal bisa dapat income 100 juta. Kita aja mau dapat income 100 juta itu jungkir balik dari pagi kerja sampai malam gitu. Bener, katanya ada pengusaha loh katanya, dia punya pabrik 1000 karyawan katanya. Dia join loh di bisnisnya itu di dia dulu bilangnya dia peran prudensial ya. Kita bilangnya apa? Prudensial gitu ya. Prudensial. Saya bilang, udah, saya bilang, itu mah MLM, saya bilang. Pasti itu MLM, saya bilang. Kan saya orang MLM, walaupun saya tidak jalanin, saya beli produk, yang jalanin dia. Saya beli produk, Doni yang jalanin gitu ya. Saya bilang, udahlah, itu MLM. Saya bilang, intinya ya singkat cerita, dia ngomong apapun, saya tidak masuk pokoknya. Saya bilang, saya tetap mau di bisnis saya bilang. Kalau kamu mau jalanin prudensial, silakan, saya bilang. Saya tetap stay di perusahaan saya bilang. Yang penting kamu beresin usaha ini, setelah itu kamu mau keluar kemana terserah. Nah, saat itu dia bilang saya mau, dia Februari join ya. Maret baru join, 2 minggu kemudian pergi ya. Dia bilang saya mau ke Medan. Ngapain, saya bilang. Kebetulan temannya ada di sana, jadi temannya ajak dia presentasi di satu company. Dia pergi, ya udah pergi. Saya sih nggak akan ikut, saya bilang. Iya tolong pesenin tiket. Oh kamu pesen sendiri tiket, saya bilang. Kan kata kamu tanpa modal. Kejam kamu ya. Saya bilang tanpa modal, ya udah kamu beli tiket sendiri. Ya kan kartu kreditnya ada sama kamu. Kan kamu ada, saya bilang. Kan dipegang kamu. Ya udah terserah lah, pokoknya kamu mau pergi-pergi, saya bilang. Tapi yang penting tidak mau keluar dari
kantong saya dan kantong perusahaan ini. Saya bilang, kamu kan ada, kita tuh di bisnis kan profesional ya, kita punya gaji, walaupun perusahaan kita punya gaji masing-masing. Ya, pakai gaji kamu, saya bilang. Apa? Saya butuh printer loh, katanya. Apapun yang kamu mau jalankan bisnis yang baru, itu semua dari uang kamu sendiri, saya bilang. Pokoknya tidak mau kutak-katik uang ini, saya bilang. Kita baru bangkit loh, saya bilang, perusahaan ini kita baru bangkit kembali, saya bilang. Saya tidak mau dikutak-katik, saya bilang. Akhirnya dia jalan, pergi ke Medan, yang biasanya saya kalau Doni pergi ke bandara, saya selalu antar ya. Saya sama sekali tidak antar. Saat dia pergi pun saya tidak bangun. Dia bilang, saya mau pergi. Oh ya udah, saya tidur kembali. Jadi kejam ya saya saat itu. Tapi dengan seperti kekejaman saya itu, tapi kan positif ya. Akhirnya membuat dia seperti ini. Sampai saat ini masih di Prudential. Mungkin saat itu saya langsung, mungkin dia tidak sekuat ini. Mungkin istri gua ntar gampang kalau gua udahan, dia bisa ini lagi. Singkat cerita jalan 2 kali balik lagi ke Medan. Saya ikut ke Medan itu saya bukan untuk ikut bisnis dia loh. Saya ini memang orangnya gila traveling ya. Saya bilang, kamu mau ikut ke Medan nggak? Oh mau, saya bilang. Ya udah. Tapi saya bilang buat anak-anak ya. Saya bilang saya nggak mau tinggalin anak-anak. Pas lagi itu Juni ya. Karena saya selama dagang saya tidak pernah bawa anak-anak saya liburan di bulan sekolah karena waktunya singkat ya. Jadi kami kalau pergi lebaran kami panjangkan liburnya, tapi anak-anak kan singkat. Akhirnya saya bawa anak-anak, dia kerja, saya jalan-jalan dengan ajudan temennya. Jadi dia kerja, saya dibawa keliling ke keliling Medan, dia pulang, saya pulang. Nah itu saya ikut dia hanya mau menggandeng travelingnya aja, jalan-jalannya. Akhirnya dia bilang, ya udah, kamu kasih saya waktu 3 bulan ya, mau ngejar UM ya waktu itu nggak salah. Kasih saya waktu 3 bulan. Oh ya udah, terserah. Saya bilang 3 bulan terserah. Jalan, akhirnya dia jalan proses. Dia pulang ke Medan juga bukan tidak ada hasil, cukup puji Tuhan dia banyak hasil, tapi saya tidak bergeming sama sekali. Saat dia mau dapat reward, saya diajak, saya bilang, oh enggak. Saya bilang, ya udah kamu aja jalan. Pokoknya saya tidak pernah ikut ke kantor sama dia setahun ya. Akhirnya saya jalan ikut dia, pokoknya dia pergi deh. Akhirnya pas di bulan Juni ya, apa bulan Mei ya, yang udah promosi UN. UN deh. Cuma sebulan. Nah jadi pokoknya antara sebulan 12 saya nggak ngerti. Dia bilang gini, saya sudah confirm lo untuk promosi UM katanya. Saya bilang saya nggak ngerti. Oh ya udah promosi sana, saya bilang. Nah lama dia udah comfort dah, dia pikir UM. Nah adik saya itu, leader saya itu lupa bahwa di samping UM kan ada prestasi yang lain ya. Akhirnya di bulan 11 ya, bulan 11 dipanggil, dia bilang, kok lu nggak mau buktiin ke cici gua? Katanya, apa tuh? Katanya, cici gua itu kan istri lu, dia kan orang yang gila jalan-jalan. Lu nggak mau ajak dia honeymoon ke Eropa, saat itu ke Turki ya, ke Turki ya, dia bilang, Istanbul. Bagaimana caranya? Katanya, ya lu belum ngerti saya. Bagaimana caranya? Akhirnya dia diajarin, saya nggak ngerti. Bulan November dia kerja gila-gilaan tuh memang. Pergi pagi, pulang malam, pergi nggak sampai gila beneran saya ya. Saya sempat komplain, kamu ini, kata kamu bisnisnya nggak ini. Saya bilang, kok ini pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam. Apa yang kamu kerjakan? Saya bilang, ya saya ngejar yang adik kamu bilang itu. Katanya, saya mau ajak kamu, kata jalan-jalan. Saya bilang, nggak perlu lah, saya bilang. Saya mau pergi jalan-jalan, saya bisa kok. Saya bilang, pakai uang ini. Saya kan ada uang. Saya bilang, saya bisa pergi, nggak perlu saya yang gila pagi-pagi pulang malam. Nah, cerita udah. Puji Tuhan dia achieve. Nah, terima kasih. Dia achieve, dia bilang, ini udah achieve loh adik saya yang bilang itu dapat Star Club katanya ke Turki. Nah, ya udah, saya bilang ya udah kamu pergi. Nah, ya singkat cerita
Ya, kata dia, saya kenapa gue bilang startup ya? Jadi kan lu Saya nggak nggak bisa tahu ada bawa, double kan. saya nggak bisa bawa istri lu. Nah, adik saya nggak tahu dengan cara apapun ada dia mencari, dia bilang, kok lu mau bawa istri lu? Ya, ya udah. Nanti gue cari, abang bisa nggak beli katanya, atau ikut dengan tur ya, ikut tur. Nah, akhirnya dia bilang, kamu mau nggak ikut ke ini, nanti saya pergi ke Turki. Wah, kalau jalan-jalan mah saya nggak nolak, saya bilang, oh bisa, bisa, ya udah. Ikut, saya ikut. Berharap dia mengajak saya tetap mau jalanin. Tapi setelah dia UN pun saya tidak bergerak, teman-teman saya tidak bergerak. Saya tetap stay pokoknya di perusahaan saya, karena itu yang saya bilang, saya orangnya tidak suka double job gitu. Kalau yang fokus udah fokus. Nah, itu berjalan setahun. Nah, adik saya mulai masuk ke saya. Dia bilang gini, kamu nggak kasihan, lu nggak kasihan sama suami lu. Di sana pas Sutri masih pasangan semua lo. Sedangkan suami lu bilang nih, lu bawa teman hidupnya, atau kamu punya istri, atau kamu punya pacar apa. Sedangkan suami lu ngomong di depan panggung sendiri, tidak ada pendampingnya. Ya setidaknya walaupun lu hati lu nggak ada, ya lu sekali-sekali datang lah, katanya, biar timnya melihat. Ya pelan-pelan, saya bilang, ya juga ya, gue udah nebeng ikut jalan-jalan sama dia tapi saya tidak pernah kenal timnya. Saya duduk, saya datang, saya tidak pernah ikut campur sih, saya datang duduk, dikenalin timnya, udah, akhirnya ya udah, saya datang. Nah disitulah teman-teman, di dalam komunitas atau di dalam ini, kita kalau teman-temannya enak, teman-temannya saling kompak atau saling ragam gitu ya, tidak saya kita di zaman kerja itu sama sikut sini. Nah di situ saya lihat, timnya enak-enak loh, orang-orang enak, welcome gitu ya. Di situ saya mulai mencari, oh temannya enak loh, ternyata bisa welcome, ngobrol, walaupun kita beda pohon, kita beda ini, dia terima kita. Akhirnya saya di situ pelan-pelan mulai ikut pelan-pelan, tapi nggak sering, sebulan sekali saya ikut. Nah, setelah itu akhirnya saya berpikir, karena kan boleh dibilang kita berdiri di dua perahu itu tidak akan bisa, ya akan oleng kan. Nah akhirnya dia bilang gini, setelah promosi SUM sampai gimana, dia bilang, oh ya udah kamu promosi SUM, nanti setelah SUM kan banyak duit nih, saya bilang, kan income masuk, saya bilang terus kencang, kamu stop ya, saya bilang, kamu stop, kita gedekan lagi usaha kita. Nah, kata dia gini, oh jadi kamu ikut saya setahun, hanya support sebentar untuk saya SUM, terus saya suruh usaha lagi, katanya gedein lagi. Iya, saya bilang, kan udah dapat income tambahan, usaha harus digedein lagi dong, saya bilang. Akhirnya nggak bisa begitu, akhirnya ya udah. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Memang saya punya dari dulu cita-cita, saya pengen punya pelayanan berdua. Saya tidak mau masing-masing. Karena kalau di dalam pelayanan kita sendiri, otomatis kan kita pergi dari pagi sampai sore, misalkan kita melayani di gereja atau di apa, otomatis kan suami atau istri curiga. Ini istri gua apa sih pelayanannya gitu kan? Pasti saya mungkin saya nanti pergi sama teman cowok gitu ya di pelayanan, otomatis kan pasti apa nih sering pergi berduaan, kan lama-lama pasti ada lah ya curiganya gitu. Nanti kalau misalkan suami saya pergi sama cewek, kan saya juga pasti, kita seorang cewek pasti walaupun kita percaya gitu, tapi kan lama-lama kalau sering ketemu, sering curhat apa gitu kan, lama-lama takut kita juga kan. Tuhan, kalau memang Tuhan kasih saya ikut dengan suami saya juga pengen pelayanan berdua, karena suami saya udah punya waktu, saya punya waktu, saya ikut mau pelayanan berdua. Nah, puji Tuhan, setelah SUM, saya mulai ikut komunitas, bisa berdua, akhirnya saya di situ, oh iya, Tuhan sudah jawab saya dikasih waktu, suami saya dikasih waktu untuk dalam pelayanan bersama. Akhirnya saya bilang sama dia, Pap, toko yang di Glodok, kan emang saya yang waktu itu minta buka untuk retail ya, karena saya nggak retail, saya minta, Pap bukain saya toko retail, saya bosan di rumah, saya bilang ngurusin yang apa supplier. Akhirnya dari bukain 3 bulan saya juga udah boring, saya nggak jagain toko lagi, saya pergi-pergi lagi sama teman-teman, saya suruh tutup. Saya bilang, Pap, kita hitung-hitungan yuk, saya bilang, di toko penghasilan yang di toko sama nggak ada saya kan semakin turun.
Saya bilang nih, karena saya udah nggak fokus di toko. Sama dengan income kamu di Prudential, saya bilang bagaimana? Nah itu mendekati tuh, mendekati. Akhirnya saya bilang ya udah deh, supaya kamu nggak bercabang. Jadi kan 3 cabang kan dia, di rumah, di toko, dan di Prudential. Saya bilang tutup aja. Dia sempat kaget. Kamu yakin mau tutup? Ya tutup, saya bilang. Karena saya pikir gini, kalau yang di rumah nggak mungkin saya tutup. Karena kan maksudnya nggak segampang itu ya. Saya harus urusin hutang piutang, barang-barang juga masih banyak stok di rumah, dan juga karyawan juga banyak. Bagaimana saya memecatinnya kan? Kalau di toko kan saya cuma ada 4 karyawan, kan saya hanya bisa balik ke kandang. Barang-barang saya balikin lagi ke kandang, balikin lagi ke tempat yang utama gitu. Tutup toko. Nah karyawan supir katanya bapak mau ikut apa, akhirnya milih ikut kita. Nah karyawan yang cewek, Doni kasih ke temennya, ya udah saya tutup, close. 2000 berapa? 2011 close, benar-benar close. Close itu benar-benar. Yakin kamu? Iya close, saya bilang. Kalau memang ini saya pengen kamu fokus. 2010 ya, 2010. Nah di rumah saya sempat goyah lagi tuh. Cici saya bilang begini, lu yakin mau tutup? Lu toko udah tutup, lu yang usaha lu yang lu rintis dari nol, lu mau tutup juga yang di rumah nih yang besar. Ya gimana ya, saya bilang. Lu yakin lu akan pindah move yang lu tutup tokonya, anak lu masih kecil loh, dia bilang. Saya bilang gini sama cici saya, Ci, saya udah kenal suami saya dari dia bukan siapa-siapa. Saya kenal dia bukan dia udah grow. Saya kenal dia dari nol. Mungkin Wahyu tahu ya, siapa Doni itu nothing gitu ya, tidak punya apa-apa. Saya tahu dia. Saya tahu perjuangan dia. Dia begitu gigih tanpa orang tua, dia gigih. Jadi saya percaya sama dia. Karena saya percaya dia bisa seperti ini. Dia punya tanggung jawab. Dulu belum punya anak, dia tanggung jawab dengan saya. Apalagi dia udah punya anak. Saya support dia. Dia mau tutup yang di rumah pun saya ikut. Yang penting Doni tanggung jawab, saya bilang. Dia tidak perlu tanggung jawab dengan saya, tanggung jawab dengan anaknya. Akhirnya cerita-cerita gitu ya. Udah, kalau memang itu keputusan lu. Karena memang di dalam perahu itu tidak boleh ada 2 nakoda, dia bilang. Tidak bisa, nanti lu hancur semua. Usaha lu akan yang di rumah hancur, yang lu jalannya asuransi ini hancur gitu. Akhirnya ya udah, saya doa lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan suami saya jalani satu bisnis ini yang tidak membuat dia pusing, dia bilang. Saya bilang, dan saya kan waktu itu ditinggal sebulan itu saya pokoknya dia 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di luar kota. 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di luar kota. Kalau dia import ke China ya pasti lebih jauh, lebih lama. Nah saat itu anak saya yang kecil yang membuat saya menjadi tambah yakin lagi. Anak saya setiap Doni pergi keluar kota, mau tidur, mau ini nangis, nairin papinya. Kan kadang kita takut ya, punya firasat, aduh ini anak kenapa ya nangis-nangis, ada apa nih ya dengan suami gue di jalan. Akhirnya waktu itu nggak ada video call, nggak ada apa, kan cuma telepon. Saya telepon dia, susah, nggak bisa dihubungin. Itu kan makin senior saya kan, apa nih suami gue nih nggak bisa dihubungin, udah jam 12 malam apa, ini anak nggak mau tidur. Nah tiba-tiba pas dia, mungkin dia dapat signal, kamu kok susah banget sih dihubungin, emang kamu dari mana sih? Apa iya kerja sampai jam 12 malam? Saya bilang, emang ada apa? Ini anak kamu nangis. Mungkin pikiran dia nih, ini bini gue gak percaya ya, gue kerja. Dia anak jadi dibilang alasan. Saya bilang nih anak lu gak mau tidur. Kalau lu gak percaya nih, anak ngomong papi kok gak pulang-pulang. Nah di situ kan makin meriris ya saya ya. Akhirnya ya udah papi dari telepon, anak saya tidur. Nah, akhirnya pas dia pulang dari luar kota, saya ngobrol, ya udah, nih kamu maunya apa? Saya bilang, saya ikut kamu aja. Saya bilang, saya percaya apa yang kamu jalanin, saya percaya kamu akan bisa. Saya bilang, ya udah, saya pasrah. Saya bilang, yang penting kamu punya tanggung jawab dengan anak-anak. Saya bilang, kamu tidak perlu lihat saya. Kalau kita kata
bangkrut atau kita ini, kita cuma berdua makan sepiring berdua pun oke. Tapi anak lu susu tuh, saya bilang. Ya, lu kasih gua waktu lagi, dia bilang. Oke, jalanin setelah SUM. Nah, setelah dia promosi AM ya, baru tutup ya. Nah, setelah dia AS, belum ya, udah mulai settle. Kita kata ya tim udah ada, gitu ya, udah mulai ini. Ya udah, saya bilang, saya rela tidak rela, sedih pasti sedih ya. Usaha yang saya rintis dari nol berdua, gitu ya, dari tidak punya modal sampai kita punya modal, gitu ya. Ya udah, saya bilang tutup. Kamu yakin? Yakin, saya bilang. Saya tutup kan? Iya, saya bilang. Akhirnya dia pelan-pelan, dia kurangin orderan, dia kurangin pesanan-pesanan, tagihan semua dia datengin. Kami tidak bilang tutup, karena kalau kami bilang mau tutup, pasti tagihan kami akan ditarik ulur sama orang toko kan. Kami hanya bilang, oh iya, setiap ada permintaan barang, oh iya barang kosong. Pelan-pelan kami kurangin orderan yang dari ini, kurangin. Kita ngobrol dengan 17 karyawan. Nah, kita bilang kalian mau bagaimana? Kita mau selesai. Kalau saya lihat karyawan yang bagus, kita kasih ke teman-teman yang butuh. Kalau yang masa kita ini kita tidak mau ya, karena kan kasihan. Kita sudah dapat ini, masa kita mau buang ke teman karyawan yang nggak bagus lagi. Akhirnya sempat sih karyawan pada masih sedih, Pak kenapa Bu ditutup? Kami mau kemana? Ya saya bilang tenang, Bapak akan carikan kerjaan untuk kamu, saya bilang. Nah akhirnya udah benar-benar close. Sempat sih kehilangan juga ya, padahal nih usaha yang gua rintis nanti buat anak gua loh, sudah besar gitu. Tapi ya sedang ya udahlah, saya harus ikhlas. Saya percaya kalau saya sudah memutuskan dan suami saya sudah saya kasih satu tanggung jawab, saya percaya dia akan jalankan dengan baik. Ya itu sampai saat ini dari 2008 kita close, 2010 close lagi 2011. Puji Tuhan, dia terus membuktikan sampai saat ini kita sudah berjalan. Ya, jalan 18 ya? Jalan 18 tahun teman-teman Tipudi. Ya. Udah tua ya ternyata. Iya. Jadi untuk teman-teman yang di sini yang mungkin pasangannya belum ikut atau belum tergerak, terus aja bawa dalam doa, terus kasih pembuktian, tapi jangan didesak ya. Karena saya juga waktu itu didesak, saya malah jadinya defend, saya mundur. Saya bilang kalau kamu desak saya tidak akan mau. Saya bilang pelan-pelan aja teman-teman. Pembuktian aja. Kasih pembuktian bahwa kita benar loh di Prudential ini benar-benar. Kita tidak main-main gitu. Kita mau kasih yang terbaik untuk anak-anak. Anak-anak saya dari kecil sampai sekarang, kalau kita pergi jalan ke Sarkap, jadi dulu yang saya extend dengan teman-teman, bukannya saya sekarang meninggalkan teman-teman ya, enggak. Jadi sekarang saya ada tour leader saya sendiri. Anak saya yang paling besar tuh, dia yang bikin itinerary-nya. Udah mami nggak usah extend sama teman-teman, mami kalau bisa ajak aja teman-teman ikut kita, katanya extend. Ya saya bilang coba. Sekarang ya akhirnya puji Tuhan, buah yang kita dulu tanam sekarang sudah puji Tuhan lumayan membesar, tim sudah juga ada. Nah anak-anak pun merasakan kebahagiaan. Itu aja teman-teman, buktikan untuk yang terbaik untuk keluarga kita. Makasih ya teman-teman. Ya, awal-awal kayaknya istri saya tadi deg-degan ya. Agak gemetar dia ngomong, tapi setelah megang mic, lupa dia waktunya, jalan terus. Itulah istri saya ya. Oke. Ya, tentu saya kalau tanpa support dari istri juga mungkin nggak lanjut saat itu ya. Karena kan daripada saya cekcok terus dengan pasangan, ngapain juga gua akhirnya jalanin. Pikir saya begitu ya. Artinya dengan berakhirnya sharing istri saya selesai. Oke ya. Saya dikasih bangku kayak gini, saya jadi kayak penyanyi band gitu ya. Coba gitarnya mana? Gitu. Oke, kita masuk ke materi aja ya. Ini cerita seorang kawan ya, cerita seorang kawan. Jadi waktu itu seringkali banyak waktu yang terbuang dengan aktivitas kegiatan, pekerjaan gitu ya. Terus tidak melihat dengan kondisi yang ada, kondisi yang baru dan lain sebagainya. Bahwa di luar sana ada loh opportunity yang bagus. Ada loh masa depan yang juga baik. Terkadang
kita suka gimana ya, merasa ya udah, gua udah dapat segini, udah, gua nggak perlu lagi lirik kanan, gua nggak perlu lagi lirik kiri dan lain sebagainya. Oke, itulah dalam setiap kehidupan seseorang, sadar atau nggak sadar. Kalau yang kerja, keasikan kerja, kadang-kadang tahu-tahu, mau resign, gua usia gua udah sekian, takut nanti ada lagi nggak ya yang saya terima dari pekerjaan baru. Begitu ya, biasanya ya, saya juga sempat ngalamin karena saya juga pernah kerja sama orang lain gitu ya. Jadi jarang sekali melihat masa depan yang baru, opportunity yang baru. Begitu terus menjalankan bisnis yang ada, usaha yang ada, pekerjaan yang ada, sehingga monoton. Ya. Nah, siapakah cerita seorang kawannya ini? Yaitu dulu saya. Saya juga dulu tidak mau melirik A, tidak mau melirik B. Ya udah, itu aja. Itulah saya. Nah, ketika teman-teman diajak kemari, tentu yang ngajak itu punya pandangan yang baik buat teman-teman. Kalau saya lihat ini bisa bagus loh jadi partner saya. Ya, kalau saya lihat ini enak loh chemistry-nya bisa ngobrol dengan saya. Itu akan ada yang seperti itu. Saya pun begitu, setiap mengajak tim saya lihat orang ini enak kayak diajak ngobrol. Kenapa? Karena teman-teman ketika sudah membawa satu tim, dia akan sepanjang masa berelasinya, betul? Makanya jagalah baik-baik relasi itu. Ada yang beda pendapat, itu biasa. Selesaikan di situ, tapi setelahnya jangan jadi gontok-gontokan. Itu yang kita hindari. Karena begitu pula saya cari nasabah. Kalau dulu ya awal-awal cari nasabah ya udah saya asal-asal juga. Yang penting gua dapat dulu nasabah. Sekarang jujur ya, kalau di luar sana nasabah pintar juga untuk memilih agent, betul? Kenapa kita seorang tenaga pemasar juga tidak bisa memilih nasabah? Betul? Saya kalau mau dikasih nasabah sekarang saya milih, bukan saya menolak berkat loh, enggak. Saya lihat dulu orang ini, maaf ya, rese enggak ke depannya, ribet enggak. Terus ada yang bilang begini, udahlah lu tulis aja semuanya, pokoknya gua sehat. Oh nggak bisa pak, tenang gua bayar kok preminya, saya nggak mau. Iya dong, nanti tahu-tahu dia ada riwayat, yang masalah siapa? Bukan nasabah kan? Kita. Nah, itu dia. Makanya juga harus memilih, harus pintar memilih. Baik partner bisnis, begitu pula dengan calon nasabah. Ya. Ini lanjutnya kanan kiri. Kok nggak jalan? Oh, ya ini dulu saya ya. Dulu cek glodok saya ternyata ya. Ya, emang iya betul ya tuh ya, pakai tas di pinggang begini kan tuh. Cek glodok begitu, lihat pakai kaosnya begitu. Beda kan sama yang sekarang? Ya, itu manjain diri saya sendiri ya, muji sendiri, oke? Next ya, mana yang mau dipilih? Nomor 1, ingat ya, dulu hidup senang, sekarang hidup susah. Ada kan orang-orang di luar sana yang begitu ya? Wah, dulu gua hidup enak banget. Dia ceritakannya masa lalunya doang. Dia lupa bahwa masa depan jauh lebih penting daripada masa lalu, betul? Makanya jangan pernah berpikir masa lalu yang kelam, masa lalu yang jelek, itu akan membuat selamanya juga masa depan jelek. Tidak. Ini saya buktinya. Kenapa? Wahyu tahu, Frankie tahu. Mana tadi Frankie ada duduk di mana dia? Nah, tuh di belakang, ya. Frankie sama Wahyu itu teman saya ketika kami masih sama-sama kecil, ya, kurang lebih SMP saya kenal sama mereka. Wahyu juga tahu betapa nakalnya saya. Ya, Wahyu pokoknya kalau saya juga nggak tahu ya dia masih ingat atau enggak. Pokoknya dia kalau lagi mau dalam tanda kutip berantem sama orang, saya paling depan duluan nyerobot. Pasti saya belain dia. Itu udah pasti. Kenapa? Karena saya orangnya tipe bela teman. Walaupun dia salah, saya nyeruntul aja dulu. Ya, nggak peduli itu orang badannya gede. Padahal begitu setelah saya pukul, gila orang badannya gede banget gitu ya. Kalau diinjak bisa mati juga gitu ya. Ya namanya dulu jiwa muda, emosional. Ya, jadi mereka tahu karakter saya dulu gimana. Ini buktinya saya sekarang ada di depan pakai jas. Ya, nggak berandalan kok setelahnya. Masa lalu ya sudah, jadikan itu kenangan, jadikan itu cerita. Nah, tinggal teman-teman mau mengenang cerita yang mana di masa depan nanti. Atau mau pilih yang nomor 2. Ingat ya, dulu hidup gue susah, pas-pasan, biasa-biasa aja. Sekarang kita hidup senang. Tentu teman-teman milih yang nomor pastinya. Ya, pas-pasan juga seperti kayak Pak Mul tuh. Pas-pasan beliau sekarang hidupnya pas, mau beli mobil duit ada.
Oke? Pas mau beli rumah, duit ada, tinggal nyebut. Betul ya Pak Mul ya? Kenyataan gitu. Saya nggak ngomong apa adanya. Nyatanya demikian. Ya? Oke, next. Kenapa sih berani pindah ke bisnis prudensial? Karena saya melihat ada masa depan baru. Jujur ya, ketika saya import mesin itu memang enak, teman-teman ya. Enak banget. Kalau teman-teman di sini ada yang importir? Ada? Backgroundnya? Nggak ya? Importir itu cuannya sangat besar, teman-teman. Saya kasih tahu. Makanya kenapa importir itu bisa cepat kaya raya? Karena cuannya cukup besar, tapi resikonya juga besar, ya. Untung kurang lebih di Indonesia ketika kita udah kalkulasi sampai bersih ya, itu 40% udah pasti di tangan. Besar nggak? Besar. Enak nggak? Enak. Tapi ada risiko. Kalau barang, kalau zaman dulu, sekarang masih lebih mending ya. Kita bisa menyortir pabrik dan lain sebagainya. Oh, kalau lagi zaman saya impor dulu, 2004, nggak bisa teman-teman. Saya nggak bisa sortir. Bilangnya orang pabrik. Ternyata tuh kita datang ke pabrik, dia pinjam pabrik orang gitu. Dia mengaku dia orang pabrik. Paham ya? Saya ketemu dia di pabrik A, dia ajak saya keliling, nggak tahunya itu dia cuman ganti baju, itu pabrik orang gitu. Import barang datang ke Indonesia, yang saya pesan sama yang datang beda, friend. Beda banget. Yang dia kirim itu orang punya Eropa, bukan orang Indonesia, bukan Asia yang bisa dipakai. Saya telepon, saya minta tukar, jawabannya apa? Bisa. Bisa. Lu balikin aja kemari. Menurut teman-teman kalau balikin lebih mahal nggak ongkosnya? Mate lah itu. Ya. Oke? Terus yang kedua, dia kasih solusi. Gampang, kalau lu nggak mau bolangin ongkos lebih mahal, lu pesan lagi, ntar gua kirimin yang nggak cocoknya. Kira-kira kalau saya pesan lagi, dikirim yang bagus apa enggak? Nggak ada jaminan, betul? Nah itulah importir. Saya berpikir, iya juga ya, aduh gua pusing gitu ya. Nah, karena saya ditawarin, terus saya lihat opportunity-nya, lalu saya nggak melihat tentang yang tanpa modalnya ya, enggak. Karena bisnis apapun sebenarnya ada modal, termasuk di prudensial. Ada kok modalnya, siapa bilang nggak ada? Pertama, teman-teman kalau mau ketemu nasabah, mau pakaian lancai, mau pakaian rapi, saya nggak bilang mahal. Rapi, belinya pakai modal nggak? Pakai duit kan? Nggak mungkin nyeker kan kakinya, minimal sepatu, betul? Oke, terus kalau nggak punya kendaraan, paling tidak naik busway, naik Grab, naik Gojek, pakai duit nggak? Masa pakai kerop? Kan nggak mungkin, ya? Nggak mungkin pakai logam. Nah, itu modal teman-teman. Operasional itu harus kita hitung. Kenapa saya bilang itu modal? Tidak gede tapi modalnya. Dibandingkan dengan misalnya mau buka kafe, mau buka restoran, ya itu modal semua. Modalnya gede nggak? Gede banget. Pasti untung? Ada beberapa teman saya buka modal gede, setahun tutup. Ya, setahun tutup. Yang parahnya usianya udah menjelang senior gitu. Yang tidak bisa kerja lagi di tempat orang lain. Modal yang dia udah kumpulin, begitu tua, habis. Gara-gara salah jalan. Bukan karena salah jalan dia maaf ya, mabok-mabokan, atau dia hidupnya glamor. Bukan. Tapi gara-gara salah investasi dia. Ada yang kayak gitu. Banyak. Di sekitar kita pasti ada. Ya, itulah makanya saya lihat ada opportunity ya udah pelan-pelan. Tadi istri saya sudah ceritakan ya, terutama dari sisi waktu sih saya. Terus terang. Waktu dulu saya kalau lagi import barang, terus saya keliling ke toko-toko ya. Dulu saya kelilingnya tuh seluruh Jawa, hampir seluruh Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu saya kelilingnya seluruhnya. Makanya saya kalau zaman dulu ya, tanpa peta saya hafal. Karena setiap bulan coba bayangin, 2 minggu sekali saya harus keliling. Kalau enggak saya kalah keliring, kalau orang bisnis bilang. Kenapa? Karena kan hutangnya harus cepat dibayar, betul ya? Saya harus bayar lagi pabrik kan, putar duitnya. Kalau misalnya saya telat bayar pabrik mau kasih saya barang lagi enggak? Enggak. Walaupun saya omsetnya gede loh, enggak peduli dia. Lu belum bayar yang ini, gua kunci dulu. Gitu. Itulah bisnis. Salah enggak perusahaan itu? Enggak lah, dia juga kan mau jaga, dia punya cash flow, betul? Terus dia juga mau cari aman dong, jangan sampai nanti dimakan orang. Seperti yang saya alami 2006. Ya, kalau hitung rupiah nih sekarang nggak kurang dari mungkin belasan miliar dulu. Kalau saya hitung-hitung angkanya ya. Ngeri nggak? Ngeri. Saat itu saya berpikir, gue bisa bangkit gak ya?
Gimana ya caranya? Tapi saya pikir gini, saya pikir, selama gua masih mau kerja, terus gua jujur apa adanya, pasti Tuhan buka jalan. Ya. Itu yang saya terus tekunin. Sampai akhirnya, ya puji Tuhan lah, ya bisa hampir setiap tahun lah katakan ya kami jalan-jalan ke Eropa gitu. Ya itu karena kemurahan Tuhan ya, bukan karena hebatnya saya, enggak. Saya mah cuma raganya aja yang dipakai Tuhan ya. Yang penting kitanya juga mau rajin. Jangan cuma sekedar maaf doa, Tuhan terima kasih, tolong kasih saya gini, terus udah tidur dia. Siapa yang mau kasih berkat? Betul? Gua kasih tetangganya aja sebelahnya nih, yang doanya benar-benar terus dia kerja. Ya dong. Ya kan? Oke. Saya bingung nih bantu nextnya. Yang mana nih Pak? Yang merah ya? Merah ya? Orange ya? Oke. Gaptek juga saya ya. Gaptek-gaptek aja saya bisa berdiri di depan loh. Ini keluarin aja lah semua ya. Saya keluarin aja semua. Ya. Atau dibantu aja Pak. Dikeluarin semua Pak. Ya. Ya, ini dunia baru. Tentunya saya, ini khusus buat teman-teman tenaga pemasar ya. Buat agent-agent ya. Duka dan suka waktu agent pasti ada. Saya keluarin list nama pastinya ya. List nama, temuin calon nasabah, nggak takut dengan orang income yang besar. Kan ada dong di sekitar kehidupan kita. Aduh, dia hidupnya lebih bagus dari saya. Ada kan? Minder duluan. Saya ketemu dia agak takut. Begitu telepon, ring, jangan diangkat lu, jangan diangkat lu, jangan. Begitu, yes, nggak diangkat. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, bagus kalau ngaku dosa. Ya, karena saya pun begitu dulu. Begitu telepon, deg-degan. Ya, saya telepon orangnya lumayan berduit. Nggak diangkat, nggak diangkat. Yes, puji Tuhan, alhamdulillah. Saya tidak diangkat teleponnya. Saya telepon sama leader saya. Kata leader saya, cakep katanya. Lu untung apa? Saya pikir-pikir, nggak ada. Nggak ada dapat untung apa-apa. Ya harus diangkat lah. Kok teleponnya? Ya juga ya. Akhirnya saya temuin. Ya. Terus nggak takut dengan, maksimalkan setiap hari. Nah ini dia. Biasanya ini yang teman-teman baru, terutama ya udah, gue udah jalanin, udah ketemu 1-2 orang, kata leader gue 1-2 orang. Ya, yang benar adalah lipat gandakan ketemu orangnya. List nama tapi jangan lupa ya. Sampai hari ini saya masih pakai list nama loh. Saya tanya sama leader-leader yang ada di sini. Semua masih pakai list nama? Kalau enggak, masa masih pakai list hewan? Kan enggak mungkin, betul enggak? Nasabah lama kita juga harus di list loh. Kalau yang punya tim yang banyak, nasabahnya yang banyak, karena itu nasabah kita juga. Calon nasabah baru juga, betul? Karena dia udah trust sama kita, kehidupan dulu mungkin dia naiknya Avanza. Sekarang dia udah naiknya misalnya contohnya Mercy. Naik nggak kehidupannya? Oh naik. Terus cukup nggak punya yang sebelumnya? Enggak. Kalau teman-teman nggak nawarin ulang, di luar sana banyak yang nawarin ulang. Betul? Ada nggak? Begitu pas datang lagi, udah lama nggak ketemu, ya gue udah ambil sama si A, sama si B. Ada? Ya kasihan deh lu. Nah, karena saya juga ngalamin. Artinya saya juga kurang ngedeketin nasabah. Dari itu saya pengalaman setiap, ini yang saya lakukan ya, boleh dipakai, boleh enggak. Saya kalau pagi, saya pasti bangun duluan. Even walaupun saya tidur cuman, semalam saya tidur jam 3 pagi, ya sambil ngurusin, siapin bahan ini. Jam 3 pagi, saya jam 6:30, atau paling telat jam 7 saya pasti udah bangun. Nggak pernah lebih dari itu. 6 sampai 7 saya udah pasti bangun. Karena udah kebiasaan. Setiap saya bangun, itu apa yang saya lakukan? Saya buka list data, ya saya buka juga Proofforce. Apa yang saya lakukan? Saya say hello sama nasabah-nasabah saya. Pertanyaan saya, orang kalau pagi-pagi ketika di say hello seneng nggak? Seneng. Tapi jangan say hello emak-emak ya, apalagi yang masih punya anak sekolah, nggak bakal dijawab sama dia. Dia udah ribet gitu ya. Terus jangan jam-jam kerja juga. Jam kerja udah tahu dong, dia pasti berangkat rata-rata jam 8, betul? Jam 9 dia udah kerja. Ya udah jangan diganggu, kecuali kita udah tahu nih, oh gua kenal dia baik. Dia kalau pagi lagi santai, dia kalau lagi pagi cuman lagi jogging dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa. Boleh. Itu yang saya lakukan. Setiap hari saya say hello. Makanya kadang-kadang saya kalau ketemu nasabah pun suka, saya langsung bilang istri saya, Mimi bangun nih. Ya apa? Ayo cepetan bangun. Kita ke rumah si Henry misalnya, ke Pantai Mutiara. Udah kan Pi? Ya iya, orang baru dapat WA-nya. Suruh datang gimana? Dan itu kenyataan teman-teman. Ya, jadi jangan sampai lost ke nasabahnya di say hello. Buka aja data list, pasti ada. Kalau yang belum banyak, sabar, pelan-pelan. Ya. Tapi kan ada phonebook. Coba buka phonebook teman-teman. Kira-kira ada 30 nama aja.
Pasti saya pastikan baru di huruf A. Belum pindah ke B. Coba buka handphonenya. Siapa bilang nggak punya list nama? Itu banyak. Ya. Terus tunda dulu santainya. Nah, kalau saya dulu, ini saya ya. Tadi kan istri saya bilang, saya minta beliin, ini saya beliin printer. Iya. Zaman dulu tuh pakai printer yang apa namanya? Yang kecil, portable. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Ya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Ketika ketemu nasabah, zaman dulu mah ya, kalau sekarang enak, tinggal proof force, tanda tangan. Betul ya Pak Mulia? Coba lagi zaman kita dulu ya. Kasihan deh lu bawa kertas, udah ngeprint gak jadi tanda tangan. Ya, yang ketawa kenceng ngalamin tuh ya. Memang itu, udah ketemu nasabah kita print, gua pikir-pikir dulu ya. Betul ya, udah tanda tangan, batal pula. Jangan kecewa, enggak apa-apa. Mungkin belum hari itu, besok, lusa, bulan depan, tahun depan nggak tahu. Ya, jadi konsisten. Dulu saya closing nasabah datang ke toko, kebetulan kan kebanyakan yang saya temuin kan orang-orang toko. Saya ajak ngobrol orang toko, saya bukain pikiran dan lain sebagainya. Terus apa yang saya lakukan? Ya dulu kan masih pakai market survei ya. Ketika pakai market survei, dari obrolan market survei, akhirnya cocok, buka, terus lanjut jadi nasabah. Hari itu juga saya tidak tunda. Kenapa? Kalau ditunda nanti terlambat diambil sama orang. Kedua, pikirannya berubah dia. Betul ya? Saya ngalamin nih kemarin akhir Desember. Nasabah saya udah confirm 2 orang, udah oke, udah deal. Hitung-hitung API-nya saya laporan sama Permaisuri. Bu Suri, ada 300 juta API. Oh, seneng nggak? Seneng. Udah confirm dia udah oke. 2 hari kemudian berubah teman-teman. Sekelas AB aja ada yang nolak, maksudnya ada yang nunda lagi. Ya udah wajar kali, nggak apa-apa. Jangan sakit hati, jangan kecewa, jangan marah. Kalau marah nanti diambil sama orang lain, ntar, betul? Terus aja jalin relasi. Jangan nanya kenapa, saya nggak pernah tuh nanya. Kenapa? Saya nggak pernah nanya. Oh, masih ada yang dipertimbangkan ya. Kalau ntar ketemu saya, kita ngobrol lagi ya. Begitu caranya. Jangan bilang kenapa ya. Coba teman-teman, kalau mau beli sesuatu ditanya, kenapa? Apa perasaan teman-teman? Kesel lah. Terus ditanya lagi, kok bisa gitu? Ya terserah gua lah. Betul ya? Nah itu dia harus hati-hati ya. Next aja Pak. Kok cek mati Pak? Cepat amat Pak. Saya udah suruh nih, saya turun nih. Oke. Ini kita lihat ya. Ini take action ya. Kita lihat videonya singkat. Jadi kita, terutama para tenaga pemasar, ya harus lebih banyak actionnya, ya. Kalau kita nggak action, ya tentu nggak akan ada hasil, teman-teman. Apapun yang diucapkan oleh narasumber, pembicara, tapi kitanya nggak ngapa-ngapain, ya hasilnya juga nggak ada. Semua yang penting adalah action. Nah ini ya. Bukannya ini Pak yang tadi Pak satunya Pak. Bukan juga Pak. Nah ini dia. Kalau nggak ada di materinya Pak. Dibuka. Ya ini ya. Jadi ada pohon yang tumbang. Nah, ketika pohon tumbang, semua pada ngedumel. Ya. Beginilah begitu, ini bikin jalanan repot dan lain sebagainya. Ya. Sampai akhirnya ada anak kecil, ya, ada anak kecil yang melihat. Wah, kok ini seperti ini ya, menghalangi jalan. Dia melakukan tindakan sesuatu ya. Ya, yang lain semua pada ngumpet, pada masuk ke mobil. Anak kecil ini konsisten dia. Terus take action dia. Kira-kira bisa nggak dia dorong pohon segede gini? Pasti nggak bisa. Tapi setidaknya dia sudah memacu orang yang ada di sekitarnya, memberikan contoh, ya, bahwa gue yang kecil aja mau loh. Coba lihat, ya, teman-temannya juga ikut bantu, yang dia nggak kenal di jalanan, sehingga yang di dalam mobil pada turun teman-teman, ya, semua pada turun bantu, sampai akhirnya pohon yang besar itu bisa digeser. Karena apa? Karena mau action. Yang tadinya cuek, nah coba lihat.
Nah, semua akhirnya yang menikmati sama-sama setelah jalanan terbuka. Ya. Ya. Ini ada Pak polisi cuma tidur doang dia ya. Contoh yang baik tuh. Jangan diikutin ya contoh yang baik. Oke, ya. Itulah sebuah action kecil tapi buahnya jadi besar. Kalau kita hanya nunggu, nggak akan berbuah apa-apa. Temuinlah nasabah, ya, datengin, ajak ngobrol, buka pikiran, cerita. Tugas kita sebenarnya cerita, teman-teman. Ya, oke, next ya Pak. Pak, waktunya sedikit ya. Tadi maaf ya agak terlambat di depan ya. Tadi saya disampaikan sama Pak Wahyu, katanya sampai jam 8 malam. Oke, next. Terus saja Pak, semua buka. Nah, agent tahu nih bisnis pro adalah bisnis masa depan atau bagus lah ya. Masih nggak mau pergi prospek karena takut gagal, ya. Terus makan hati, diejek, hilang temen, mudah down, putus asa, nggak kuat mental. Ini yang saya alamin juga dulu awal-awal ya. Intinya yang saya ceritakan ini start ketika saya melakukan Comfort Zone, cepat puas. Saya udah dapat nasabah, tadi saya bilang ya, saya sempat stuck. Beneran saya stuck. Jadi waktu itu saya udah confirm di bulan 7. Ya, kalau dulu namanya UM. Ya, sekarang kan AAB. Jadi dulu saya udah confirm di bulan 7 saya udah tenang. Saya nggak kerja. 7, 8, 9, 10. Sehingga bulan 11 saya diingetin lagi. Lu emang cuma mau begini doang. Duitnya kecil loh. Minimal lo jalan-jalan lah ke Eropa. Ya, saya usaha tadi cukup lumayan besar ya, tapi saya nggak pernah jalan-jalan ke Eropa. Gede apa gede biayanya? Gede. Saya nggak. Kalau seorang pengusaha daripada buat jalan-jalan, mendingan buat tambah modal. Betul emang. Ya. Terus nggak fokus masih kerjakan. Nah ini dia yang saya ya. Ribet, terlalu banyak pertimbangan. Itu juga saya pernah alami. Teman-teman fokus aja, nggak usah nulis. Nanti bahannya saya tinggalin. Ya, saya tinggalin. Karena nanti saya udah dibayar sama Wahyu. Pakai sebuah kopi. Oke, next. Nah, ini kita lihat. Hati-hati di luar sana, jangan sampai ketipu. Banyak ya yang nawarin kan di bisnis lain, di asuransi lain, mau dikasih A, dikasih B, kasih C. Ntar saya sedikit cerita. Ya, hati-hati jangan ketipu. Nggak ada suaranya ya Pak. Nah, nih. Ya, ada seorang gadis. Lihat dong. Naik mobilnya bagus kan? Gak cowok ya. Pakai jas. Tertarik. Dia pikirnya ada cowok ganteng, mobil bagus ya. Seneng dia. Langsung dia jatuh hati si cewek ini ya. Dia nggak lihat mukanya dah. Oh ya, mau diajak tuh di alan-alan ceritanya lah ya. Langsung dia. Langsung dia. Tuh ya. Makanya hati-hati jangan sampai kena tipu ya. Hati-hati teman-teman ya. Ya. Hati-hati loh, jangan sampai kena begini ya. Di luar sana banyak loh yang kasih promo-promo besar, betul? Lu pindahlah ke sini, gua kasih lo sesuatu. Saya ceritakan tadi baru ngobrol sama Wahyu. Pernah juga sharing di sini ya di Champion. Orangnya sudah pindah ke Amerika. Beneran tinggal di Amerika. Kalau saya juga di Amerika, tapi klaster, ya klaster Amerika. Jadi dia itu dulu senior saya sebenarnya 1 tahun. Ya 2007, saya 2008. Saya dekat akrab banget, teman pelayanan pula. Dia akhirnya move, pindah. Ya karena ada salah jalan. Bukan salah judi dan sebagainya ya. Dia cara berinvestasi lah pada intinya. Terus maaf, terlalu ingin membuktikan sesuatu yang ini gue juga bisa besar. Besar ya, dalam pengertian ini gue punya rumah mewah. Tapi lu lupa cicilannya gede cuy gitu ya. Semakin besar ya semakin besar pula yang lu harus bayar kan. Hidup itu harus sesuai dengan kantong, ya, nggak perlu dengan gengsi. Itu kalau saya ya. Ngapain gengsi? Gengsi bisa bikin mati kan. Singkat cerita dia move ke perusahaan lain, asuransi lain, ngajak saya. Saya tolak, ya sempatlah dia marah gitu kan. Ya udah silakan lu hidup lu dengan begitu-begitu aja kata dia. Marah nggak saya? Enggak, saya cuma senyum-senyum aja. Nggak lama denger pindah lagi ke asuransi yang B. Dari Pro pindah ke A, pindah lagi ke B. Singkat cerita, istri saya yang tahu.
si ini udah pindah ke Amerika sekarang. Maksudnya kelas Amerika. Saya pikir gitu kan, kelas saya. Bukan, tinggal beneran di Amerika kerja. Hah? Bukannya dia di asuransi ini? Bukan. Oh, setelah saya dapat info, ya itulah. Kayak gitu tadi. Jong. Ya, kelihatan aja mewah. Nggak taunya pakai celana pendek naik sepeda. Nah, itu harus hati-hati teman-teman. Ini nyata toh. Nah, ini ada dalam kehidupan saya. Kebetulan teman baik saya, teman pelayanan gereja saya. Saya kehilangan sama dia sebenarnya. Teman baik soalnya. Saya akrab sekali sama dia. Tapi ya itulah pilihan dia. Saya nggak bisa larang kalau untuk pilihan, betul ya? Kalau untuk pekerjaan dia udah nggak bisa ini, ya udah terserah dia. Oke, next ya Pak ya. Nah ini dia. Agent leader sukses selalu buang pikiran. Nah ini gue pokoknya mau nguntungin leader gue aja. Leader gue mah enak. Ya, gue yang kerja, dia yang dapat jalan-jalan. Saya bilang, salah itu. Pemikiran yang salah. Sikap nggak respect terhadap direct leader, merasa di-push, mudah tersinggung, sombong, tinggi hati, omset gue udah dapat gede. Ya, contoh nih saya, waktu 2010. Saya dapat cash lumayan besar waktu itu. Single premi 1,2 miliar. Saya bangga diri saya. Senang saya. Tapi sayanya lupa bahwa itu sementara. Lu harus lanjut lagi, perjalanan masih panjang. Nah, ingetin saya sama istri saya. Terus Pak, ini nggak boleh berhenti. Ya, sehingga saya puji Tuhan saat itu pas memang lagi mau mengejar juga sekarang kan AB ya, dulu AM dapat double star club. Ya, Roma. Nggak perlu informasi dari leader, gue bisa cari sendiri. Oke, negatif terhadap teman, agensi dan company, merasa iri dengan sukses orang lain. Ingat hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, ya itulah yang akan lu tuai. Hati-hati dengan penaburan kita, karena bahaya. Sesuatu yang tidak baik kita lakukan, buahnya juga tidak baik. Tapi kalau sesuatu yang kita lakukan baik, mungkin nggak balik ke kita hari ini, besok, atau lusa, atau tahun depan, tapi akan balik ke keturunan Bapak, Ibu, atau teman-teman. Itu yang saya lakukan. Ini contoh ringan. Saya pernah bantu orang. Saat itu saya nggak kenal siapa, saya berdua sama istri saya. Orang itu perempuan, anak kecil, sama bapak-bapak udah terlalu tua, ngebuka ban. Nggak bisa. Ya kan udah tua ya. Terus anak itu masih muda pula, cewek. SMA, soalnya masih pakai baju SMA. Saya turun, saya minta izin sama istri saya, Mi, saya bantuin dia ya. Bannya kayaknya pecah tuh. Nggak ada orang, saya lihat kanan kiri nggak ada orang. Oke, saya bantuin, singkat cerita dia awal-awal takut kali ya. Saya jelasin, boleh saya bantu? Akhirnya ya puji Tuhan, kan dilihat wajah baik begini ya. Nah, akhirnya, atau dia membalas kali sama saya, atau dia kasihan juga sama saya, ya udahlah gitu kan. Dan singkat cerita saya beresin, udah beres jalan. Satu hari anak saya naik mobil, ya, tiba-tiba dia lagi parkir di salah satu apartemen, kebakar mobilnya, kebakar, kaget dia, ya. Mobil semua asapnya kebakar, pokoknya kanan kiri, untungnya tidak nyebrang apinya ke mobil-mobil lain, ya. Asap keluar kan, sampai dengar-dengar sih katanya sampai 35 pemadam kebakaran katanya yang itu, yang kecil tabung ya. Saya juga bingung apa iya gitu, tapi ya udahlah, yang penting anak saya selamat, ya. Puji Tuhan akhirnya anak saya ada yang selamatin. Yang kenal nggak dari saya? Enggak. Anak saya kenal nggak? Enggak. Intinya apa yang kita tabur mungkin nggak lari ke kita, tapi bisa pindah ke anak kita, ya, ke cucu kita. Nggak tahu kapan waktunya, nggak tahu. Waktunya hanya Tuhan yang punya, ya. Kan kita pasti akan punya keturunan. Seperti baru cerita-cerita, nggak tahu teman saya udah punya cucu duluan ya, Wahyu ya, waduh, luar biasa Wahyu ya. Udah ngebut dia ternyata, lebih ngebut dari gue gitu ya. Ternyata dia lebih genit dari saya. Oke, nggak ada ramuan yang hebat sih untuk sukses di Prudential. Yang ada hanya ikuti sistem, follow leader, jalanin dengan hati, serta penuh rasa syukur. Apa yang sudah direncanakan bukan ditunda, apalagi dikeluhkan, tetapi untuk dikejar sampai tercapai. Kalau saya begitu, ya. Next. Nah, apa yang sedang dikerjakan saat ini oleh teman-teman adalah untuk persiapan naik atau promosi, khususnya buat tenaga pemasar yang baru atau agent, ya. Sedang bangun jembatan bisnis loh teman-teman. Ini sedang Anda bangun jembatan bisnisnya. Saya kalau nggak ada bisnisnya ini, nggak mungkin kali, saya juga nggak gila ya. Udah perusahaan saya cukup nggak kecil lah ya, dibilang gede sekali nggak lah ya. Masih banyak teman-teman saya yang jauh lebih besar. Tapi saya juga nggak bodoh. Kalau di sini nggak ada sesuatu yang besar, nggak mungkin saya juga pindah perusahaan saya. Dulu omsetnya nggak gede. Tapi tahun 2006
7, 8, 9, sebulan udah mencapai 1,5 M, kira-kira bagaimana teman-teman? Zaman dulu loh. Ya, zaman dulu pompa air kecil itu masih 100 ribuan, 200 ribuan. Omset saya ya puji Tuhan sudah mencapai 1,5 miliar saat itu. Berapa untung bersih saya? Saya udah hitung untung bersih saya 7-8%. Gede nggak? Kalau bicara 3 digit saya udah dapat belum itu? Udah dapat teman-teman. Tapi kenapa saya masih mau pindah? Tadi saya nggak ada waktu di sana. Doa istri saya yang lebih kuat ternyata, dia lebih kenceng doanya. Sehingga akhirnya dijawab dan kami sampai hari ini puji Tuhan 50% sudah melayani ke pelayanan gereja. Ya, 50% tetap lah ya karena kita kan masih ada biaya operasional dan lain sebagainya. Kan saya juga masih mau halan-halan sama istri saya. Ya, hobinya istri saya tadi udah tahu apa? Ah, itu dia. Ya. Terus calon leader perdana pastinya mempersiapkan diri dengan role model buat partner. Ya. Saya sih berusaha untuk menjadi role model walaupun nggak sempurna, tapi setidaknya nggak terlalu drop sekali. Ya. Oke. Nah, kenapa harus promosi? Nah, ini ya, saya juga mau buka pikiran teman-teman, ya. Semua punya peluang untuk promosi. Meningkatkan kepercayaan diri, punya ibaratnya toko, ya, mempersiapkan income besar. Jadi kalau tenaga pemasar sekarang itu adalah agent, disebut dengan yang namanya toko. Habis toko nanti jadi supplier, ya. Habis jadi supplier jadi distributor. Habis jadi distributor nanti kalau Anda jadi punya berkat, punya pabrik. Begitu kan bisnisnya, semakin menggulung semakin besar. Pertanyaan saya, orang toko yang jualan sama yang punya pabrik mana yang lebih kaya? Mana yang lebih kaya? Itu contohnya Pak Mul. Ya, iya kan kelihatan kan? Betul ya? Udah dikasih contoh sama Pak Mul tuh. Apakah karena, maaf nih ya, dia memperdayakan teman-teman? Bukan. Tapi dia memberi contoh yang baik buat teman-teman. Ya, boleh kasih aplaus dong buat leader Anda. Ya, jadi teman-teman juga buktiin ke teman-teman yang pernah nolak. Nah ini saya juga nggak tahu dulu siapa ini. Ya, masa-masa kegelapan, lihat mukanya juga hitam banget ya. Ini saya lagi mikirin utang tuh sebenarnya. Tuh pakai di Zoom lagi. Waduh, seneng banget lihat orang menderita. Waduh, besok-besok gua mikir-mikir kalau diundang kemari di Zoom. Ya, ini teman-teman, saya ketika itu masih usaha. Ketika saya dimakan orang 2006, saya sempat hampir amit-amit gitu ya, tok-tok jangan sampai ya. Mulut saya, kalau saya lagi ingat-ingat utang, itu bisa bergerak-bergerak sendiri. Ini nyata. Tapi saya nggak pernah cerita sama istri saya. Saya cerita setelah semua beres, setelah semua saya lewatin masa itu. Baru saya cerita. Kebanyakan bapak-bapak begitu kan? Ada masalah pegang sendiri, betul? Ya, karena dia nggak mau merepotin pasangan hidupnya. Dia nggak mau menambah bikin khawatir pasangan hidupnya. Itu yang dilakukan. Jadi kalau bapak-bapak lagi diem, itu jangan dikira bapak-bapaknya itu lagi nggak ngapa-ngapain loh. Ya, saya lagi bela diri saya laki-laki. Itu lagi mikir teman-teman. Ya, apa yang saya harus lakukan ya? Bagaimana cari solusinya ya? Apa yang saya harus gerakin? Itu kan? Ya. Sekarang udah beda kan? Ini hitam sekali, sekarang sudah tidak. Ya. Mau tepuk tangan gak dosa kok gak apa-apa ya. Ini belum skincare, sekarang udah. Oke, next ya. Awas yang ngezoom lagi ya. Ya, nah ini dia afternya. Beda kan? Ini zamannya Pak Ray dulu. Ya, zamannya Pak Ray dulu. Oke, next. Ya, penunjang promosi. Apa dan bagaimana ya, kita lihat. Tentunya kita punya calon rekrutan partner yang baru. Ya dong, mau promosi. Contoh teman-teman, diangkat di kantor mau jadi manajer. Punya tim apa enggak? Kalau sendirian bisa dibilang manajer bukan? Bukan itu. Tentunya harus punya partner. Apa yang harus dilakukan? Ya punyalah data listnya partnernya itu. Ajak untuk berbisnis. Ya. Terus yang punya network yang cukup baik. Misalnya dia punya jabatan A, B, C, dan lain sebagainya, ya kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol. Kan kita mau bagi berkat buat dia. Jangan pernah berpikiran, kalau dia jadi agent gua, waduh dia nguntungin gua berapa besar ya. Jangan teman-teman. Belum apa-apa aja udah dosa mikirin itu. Bagaimana Tuhan mau kasih berkat? Benar? Ini nyata teman-teman.
Tuhan tidak pernah enggak mendengar dan enggak melihat. Dia pasti mendengar dan melihat, walaupun dalam isi hati. Ya, kalau niat yang udah enggak baik, bagaimana Tuhan mau kasih berkat? Jangan berpikir, saya ada kok di sekitar tetangga, depan belakang itu, kok dia hidupnya begini, begitu, enggak bagus, tapi kok dia kaya raya. Coba lihat dalam aslinya. Kan kita enggak pernah ada yang tahu. Dan ketika dia dalam musibah, ya, ada sesuatu yang lebih parah dari yang kita alami. Saya tadi juga baru cerita sama Pak Mul. Ada satu teman baik saya, dulu teman dagang saya, kehidupannya mewah, cukup lumayan oke. Dari naik mobil Avanza, dulu dia punya utang sama saya, lagi saya dagang, saya sempat marah-marahin. Untung saya jalanin pro, dia nggak inget, ya, bahwa saya pernah marah-marah sama dia. Kalau nggak, dia nggak mau jadi nasabah saya. Saya pernah marahin karena utang dia 200 juta nggak bayar, ya saya marah lah ya, kan gua harus puter dagang ya. Lu gimana sih dagang, bla 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 gitu kan. Nah, singkat cerita, kehidupannya bagus. Ketika saya jadi agent, 2008 dia buka jadi nasabah saya 3 juta rupiah. Nah, dia salah satu nasabah yang cukup gede. 3 juta dulu gede loh. Ya, 3 juta. Naik 2 tahun kemudian, naik mobil CR-V. Saya ajak ngobrol, buka lagi polis. Sekian tahun kemudian, naik Harrier. Naik Mercy. Mewah nggak? Wah, mewah. Sekarang rumahnya segede Bagong gitu. Beneran gede banget rumahnya. Ya, mewah. Saya bilang gila. Semakin kemari lu semakin hebat. Tapi di dalamnya itu ada lubang yang saya nggak boleh cerita. Dan saya salah satu yang paling tahu kehidupan dia. Saya sama istri saya tahu karena saya udah seperti saudara dengan dia. Sedih nggak kami berdua? Wah, sedih sekali. Kok seperti ini akhirnya gitu. Tapi ya itulah kehidupan. Kan pilihan dia. Saya tetap jaga relasi dengan baik. Sampai hari ini kami masih teman baik. Artinya yang saya mau kasih tahu ke teman-teman penguatan adalah jangan melihat kehidupan orang lebih baik dari hidup kita. Belum tentu. Belum tentu. Jangan melihat rumah mewah, kehidupannya pasti semua serba enak. Enggak. Ya, yang penting nomor satu adalah bersyukur. Itu. Kalau kita bersyukur, apapun yang kita rasakan, alami, itu semuanya akan terlewati dengan baik. Bersyukur mungkin di dalam waktu suasana enak, dapat berkat, gampang ya. Tapi kalau lagi sakit, lagi susah, bersyukur gimana? Susah. Sulit sekali, tapi pasti bisa. Kita terus syukuri. Disitulah Tuhan melihat, apakah kamu kuat atau tidak. Dalam kesulitan kamu bisa melewati. Ya. Terus cerita NBO lebih banyak ya, tapi bukan asal orang ya. Terus ketika kalau zaman dulu kan asal kakinya 2 lah, bebek sama ayam juga kakinya 2. Masa gue ceritain bebek sama ayam kan nggak mungkin gitu ya. Nah, ketika rekrut sama dengan prospek itu ada data, harus ada data. Kalau kita nggak by data, piye gimana ya? Data calonnya ya. Terus, nah hindari berpikiran mau menguntungkan diri sendiri seperti yang saya sampaikan tadi. Pokoknya nih dia kalau jadi nasabah gue asik nih. Ya. Jadi teman-teman, kalau yang ketinggalan nyatet don't worry ya. Tinggal minta sama tim IT ya. Oh ya, saya perlu bahan ini, boleh dong saya minta. Monggo silakan. Saya udah dibayar sama Wahyu. 1 gelas kopi. Ya, jangan saya jujur kurang begitu ngopi, tapi ditawarin sama Wahyu ya itu kan namanya, nah itu dia. Berkat loh itu. Betul ya? Berkat. Kebetulan istri saya yang suka ngopi. Jadi pagi ini, hari ini, saya nggak utang kopi ya, Mi. Iya, karena udah ada yang beliin kopinya. Oke, next ya. Nah, seperti apa waktu rekrut? Nah, ini saya ya. Dengarkan saat leader ajarin, bicara, dan lain sebagainya ya. Kita NBO. Boleh Pak, di nextin aja. Ini kenapa saya jadi terlambat ya? Padahal saya nggak bisa terlambat ya. Kan laki-laki nggak bisa telat ya. Salah Pak, belum Pak. Nah ya, oke cerita NBO masih terbatas tapi udah percaya diri. Oh saya dulu belepetan ceritanya, ya ngaco-ngaco pasti ceritanya. Oh Pak, lu pokoknya kalau kerja dengan begini, sehari 2 orang, dapat income lu Pak langsung 20 juta. Padahal saya salah ngomong itu. Tapi orang percaya. Ya, yang penting tadi kita nggak berbohong sesuatu yang aneh-aneh gitu. Ya. Nah ini kita bilang, kita mau ajak dia bisnis, kan ini mau jadi partner ya, mau ajak maju bersama, terus ada orang yang udah kaya, kita pakai buka hati dia mau jalani. Ada loh teman saya mau jalanin bisnis ini, orangnya udah cukup lumayan, tapi dia mau melayani. Ya, mau melayani. Kebetulan dia seorang dokter.
Dokter melayani nggak? Melayani. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Siapapun bisa kita rekrut. Saya terkejut ada satu teman saya dengar dia anak salah satu orang cukup lumayan kaya raya juga. Tapi mau lu jalanin asuransi? Saya sempat tanya, itu kan anak orang kaya, lu pasti mau ya? Mau. Nah itu. Artinya semua punya peluang nggak? Kadang-kadang di benak pikiran kita, terutama para leader, ya maaf ya, saya sedikit ingetin. Kayaknya dia udah nggak mungkin dia mau. Bapaknya aja udah kaya raya, siapa bilang? Belum tentu. Kan belum dicoba, belum tahu. Tawarin aja, prospek aja, rekrut aja. Betul? Ketika dia bilang, no, saya nggak mau, ya udah, jadikan temen. Nggak tahu kapan waktu dia bisa masuk, ya. Oke. Nah, di sini siapa aja sih yang direkrut? Nah ini dari sisi saya ya. Ini saya dapat pribadi ya. Ada orang bank ya waktu itu istri yang jalanin. Ya saya rekrut suaminya, istrinya yang jalanin. Terus ada sales teknik, pompa saya ajak rekrut istri saya sambil saya lagi NBO, senyum-senyum aja dia di sebelah saya. Ya, dia senyum-senyum gitu. Gila lu mah semua sales pompa, sales teknik, ya lu tawarin semua gitu ya. Terus ada supplier datang, lu prospek semua. Dia pas ngomongnya pas sudah pulang orangnya ya. Gitu. Guru les anak saya. Ya, Bu, sini Bu, sebentar Bu. Duduk sebentar. Saya ada yang mau saya ngomongin. Oh iya Pak, ada apa? Ya, begini Bu, mengenai anak saya gimana? Oh, pertama ngomong anak saya dong. Oh, begini Pak. Oh iya Bu, ada opportunity baru. Sebentar ya Bu, dengar. Ya, rekrut sama saya. Ini orang-orangnya yang benar-benar yang saya ajak. Yang sekitar teman-teman aja, nggak usah berpikir, gua mau rekrut direktur siapa ya? Jangan. Cari aja yang sekitar kita gitu. Ya, ini nyata. Ini yang saya lakukan dan yang saya alami. Ya. Terus bisa diajak ya, tentunya ya. Kalau udah datang, dikenalin kanan kiri depan belakang. Cari background yang sama ya. Ya misalnya contoh nih, oh ini backgroundnya misalnya contoh dia pedagang, ya udah kenalin sama yang pedagang. Ya, nah ini penunjang suksesnya apa aja kita lihat ya. Tentu kita harus punya attitude yang baik, mindset yang positif, ya percaya ya atau believe ya sama company-nya, sama agensinya, sama produknya, sama leader. Jangan pernah membanding-bandingkan leader sendiri dengan leader orang lain. Hati-hati itu. Coba ya gue lahir sama elu misalnya, belum tentu jadi leader teman-teman. Kalau sama dia, beneran. Ya, kadang-kadang ada di luar sana, nggak di sini. Di sini mah bebek semua ya. Daripada gua ntar nggak bisa pulang, buka pintu, gitu ya. Jadi di luar sana tuh banyak yang berpikiran begitu. Coba ya gua lahir sama lu. Lu mah leader the best. Coba tanya sama directnya. Jangan lu lihat sendiri gitu. Tanya sama directnya, tetangganya. Sama nggak yang lu alami? Belum tentu cuy. Belum tentu. Jadi siapapun leader yang sudah merekrut teman-teman, itulah yang Tuhan sudah pilihkan buat teman-teman. Orang tua kita lahir sama siapapun gak bisa memilih teman-teman, gak bisa kita pilih. Contoh, kita begitu lahir, anak orang kaya bisa milih gak? Gak bisa. Anak orang miskin bisa pilih gak? Gak bisa. Tapi kita bisa rubah kan nasib kita? Siapa yang mau rubah? Ketika teman-teman direkrut sama leadernya, direkrut, diajak ngobrol, dibuka pikiran, terus yang bisa berkarya lebih besar, apakah leader Anda atau Anda sendiri? Ya. Yang bisa bikin tambah sukses berarti siapa? Kita sendiri. Artinya, leader itu membuka gerbangnya. Tapi kita yang menjalani kakinya. Udah ada jembatan, tinggal dijalanin. Itu yang saya lakukan. Saya ketika UM, saya udah dilepas benar-benar sama leader saya. Ya nggak tahu ya, apakah karena dia saya mandiri atau gimana, saya nggak ngerti. Pokoknya semua saya udah ngatur sendiri aja. Ya walaupun trial and error pasti ada salah-salah lah ya. Saya nanyalah sama leader-leader. Ya tentu di sini kan walaupun nggak sepohon kita pasti kan saling support. Ya gimana si A, lu karakternya kayaknya mirip deh sama agent gua minta masukan dong, kurang lebih seperti itu. Ya ikutin sistem. Kalau saya sih ikutin sistem ya, kayak gini kan sistem nih ya. Walaupun maaf ya telat gitu ya, gara-gara speakernya Kandoni itu di depan, aduh lama ngomongnya. Ya doa gitu ya. Maafin istri saya juga tadi ya, bablas dia juga. Jadi kita berdua yang salah ini ya. Tapi untungnya kita dapat kopi 1 gelas. Ya, oke, next. Nah, kita lihat. Ya, ini ada leadernya, juga kebersamaannya. Kita lihat.
Ini dia diserang nih sama hiu nih. Oke. Mau dimakan dia sama hiu. Nah. Oke. Ada yang komando nggak? Ada. Geser ke kanan. Nah. Oh, nggak jadi dia. Es batunya nyungsep dia gigit. Ya. Nah, ini semut. Lagi ngangkat-ngangkat buat makanan, tiba-tiba ada satu yang mau disedot. Ya. Oh, udah mau dimakan tuh. Ada leadernya nggak? Ada yang komando itu. Ayo, kita bantu dia. Nah, lihat kan? Masih kode lagi itu kan? Nggak bisa makan kan? Akhirnya nggak bisa napas, mati sendiri. Ya, nah ini lagi kepiting lagi jalan-jalan rame-rame. Tiba-tiba ada burung tuh, mau nyerang dia. Ada leadernya lihat. Kita diserang gitu kan? Dipanggil tuh langsung, bikin dia strategi. Ini udah nggak bisa ngerem. Botak sendiri dia akhirnya. Ya, ada leader nggak tadi? Ada. Itulah gunanya leader yang mensupport kita. Ya, kasih tepuk tangan dong buat leader Anda. Yang mendukung kita, yang memberikan kita arah, jalan, dan tentunya harus pegangan tangan sama-sama. Baru kita bisa kuat. Ibarat sapu lidi, kalau hanya satu lembar, dia tidak akan kuat. Tapi kalau sapu lidi diikat jadi satu, dia pasti akan lebih kuat. Ya. Oke, next. Cari yang buat Anda kuat. Ya. Video motivasi, ya, baca buku motivasi, foto keluarga inti, ingat yang nggak enak dikerjakan sebelumnya, ya, mau buktikan diri. Rehat sejenak kalau lagi bete, ya, saya juga pernah begitu, tapi saya relax, diam, berpikir, ganti strategi. Ya. Terus hubungi leader, ini jurus yang paling mujarab. Jadi ketika pada saat kita ada kendala, apa yang saya lakukan? Dulu sih saya sehari bisa kayak makan obat, 3-4 kali telepon leader saya. Per hari loh itu. Dan itu saya lakukan. Ya. Kalau sekarang ya enggak. Tentunya kalau ada kendala ya baru saya diskusi, ngobrol. Karena kan zaman dulu rekrut sama zaman sekarang tentunya berbeda. Nah, makanya luar biasa loh teman-teman yang sudah puluhan tahun stay di bisnis ini. Artinya dia sudah mengalami berbagai macam yang namanya, jangan dibuang Bu, kasih saya aja Bu. Ya, berbagai macam musim. Pada saat COVID, coba lihat. Pada saat COVID kita ngalamin nggak? Ngalamin kan? Emang yang ngalamin satu orang? Kagak. Tapi kan semua lihat. Semua bisa kita lalui. Bahkan pada saat COVID itu ada leader yang cemerlang loh. Di agensi kami, sejak dia COVID, waduh, malah jadi cemerlang. Luar biasa. Prestasinya, dahsyatnya luar biasa. Dan itu on track. Gara-gara COVID tadi. Jadi jangan bilang, gara-gara musibah, terus musibah. Enggak, gara-gara musibah, jadilah berkat. Ya. Oke, next. Nah, promosi sangat layak saya perjuangkan. Kalau orang lain bisa dan leader sudah buktikan, saya pun pasti bisa. Ya, ini pesan terutama untuk para agent-agent dan juga para AAB. Tentu di sini ada AAB ya. Jadi jangan berpikir AAB itu selesai sampai di situ. Belum, teman-teman. Anda pun ketika sudah masuk gerbang yang namanya AB, ya, yang namanya AB, itu bisnis baru dimulai. Jangan bilang, yes, saya sudah AB. Terus Nina Bobo di rumah. Habis teman-teman. Ya, income-nya merosot nanti. Salah siapa? Salah Pruden? Salah leader? Bukan. Kita yang harus memperbaiki itu. Jadi jangan pernah terlena, jangan pernah ingat-ingat prestasi yang sudah lewat. Lupakan itu semua karena sudah berlalu. Apapun yang 2025 kita alami, lupakan semua. Kita pernah dapat prestasi, kita pernah yang namanya reward PCC, double star club, dan lain sebagainya. Whatever apapun itu, semuanya zero ketika sudah masuk Januari 2026. Ya, sama-sama memulai. Saya juga baru memulai kembali. Jujur ya, saya open nih apa adanya ya. Saya cerita nih apa adanya. Saya sudah sekian tahun tidak pernah mau jadi pembicara. Baru hari ini saya datang karena sahabat baik saya.
Saya beneran, kenapa saya nggak mau jadi pembicara? Karena saya pikir-pikir sudah banyak yang baru kan. Banyak leader-leader baru. Ini leader kolot. Kenapa masih mau diundang? Ya, tapi itulah arti sebuah persahabatan. Ya, sahabat tidak pernah bisa dibeli. Tapi sahabat tentu harus selalu dijaga dengan baik secara relasi. Ya, itu aja dari saya dan istri saya Vivi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semuanya.